Selamat pagi bagi saudara-saudari yang terkasih. Bertemu lagi dengan kami di Renungan Harian HKBP Batam. Pada hari ini, sebelum kita memulai aktivitas kita, ada baiknya kita mendengarkan firman Tuhan agar setiap aktivitas kita dapat berjalan sesuai dengan kehendak-Nya. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita bernyanyi. Kita berdoa. Bapa kami yang bertahta di dalam kerajaan sorga, pada pagi hari ini Tuhan, kami mengucapkan syukur kepadamu karena Engkau senantiasa memberi kami kesempatan di dalam menikmati dari setiap keindahan-Mu. Kau masih memberi kami nafas kehidupan sehingga kami masih dapat merasakan kebaikan-Mu di dalam kehidupan kami di dunia ini. Pada saat ini Tuhan, sebelum kami memulai aktivitas kami hendak menyerahkan diri kami kepadamu di dalam mendengarkan firman-Mu. Oleh karena itu Tuhan, bukalah hati dan pikiran kami sehingga firman-Mu ini yang akan kami dengar dapat kami mengerti dan dapat menjadi bekal bagi kami. Di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus kami berdoa kepadamu. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih, di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, pada pagi hari ini kita disapa dari Injil Yohanes pasalnya yang ke-8 ayatnya yang ke-12. Kita disapa oleh firman Tuhan yang diambil dari Injil Yohanes pasalnya ke-8 ayatnya yang ke-12. Saya akan membacakan bagi kita. Beginilah firman Tuhan. Maka Yesus berkata pula kepada orang banyak, katanya, "Akulah terang dunia. Barang siapa mengikuti Aku, ia tidak akan berjalan dalam kegelapan, melainkan ia akan mempunyai terang hidup. Barang siapa mengikuti Aku, ia tidak akan berjalan dalam kegelapan, melainkan ia akan mempunyai terang hidup. Akulah terang hidup." Demikian firman Tuhan. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih, coba kita bayangkan dulu ketika di dalam kehidupan kita ini tidak ada seperti cahaya yang ada. Coba kita bayangkan dulu ketika kehidupan kita ini tidak memiliki terang sama sekali. Kalau dunia ini yang kita tempati ini gelap, baik pagi baik siang, tidak ada sebercik cahaya, bagaimana? Apa yang menjadi respon kita? Dan kita bisa lihat bahwa ketika hal tersebut terjadi,
kita akan mengalami kesusahan, kita akan gelisah, kita akan ketakutan. Coba dulu kita ingat atau kita bayangkan dulu ketika mati lampu saja satu hari, kita sudah gelisah. Mau ngapa-ngapain pun nggak bisa. Mau bermedia sosial pun terhambat. Mau mengerjakan apapun terhambat. Apalagi satu harian mati lampu, contohnya HP pun ikut-ikutan mati. Coba dulu kita bayangkan ketika listrik mati satu harian, kegelapan ada di dalam kehidupan kita. Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih di dalam nama Yesus Kristus, kita bisa lihat ketika kegelapan terjadi, ketika ada cahaya sekecil apapun itu, yang namanya kegelapan dapat dihilangkan, dapat dikalahkan. Ketika mati lampu di rumah, kita menyalakan satu buah lilin, tidak ada lagi ketakutan di dalam hidup kita. Kita semakin bisa untuk melakukan setiap pekerjaan. Dalam artian sekecil apapun cahaya dapat mengalahkan yang namanya kegelapan. Nah, sekarang firman Tuhan mengatakan kepada kita bahwa Yesus itu adalah terang dunia. Dan barang siapa yang datang kepadanya, dia akan mempunyai terang hidup. Kita harus mengerti, kita harus mengetahui Bapak Ibu Saudara-saudara yang terkasih, bahwa pada dasarnya kehidupan manusia itu adalah gelap. Kehidupan manusia itu adalah gelap karena dosa. Oleh karena itu, agar hidup kita terang, agar kita terhindari daripada kegelapan dari dosa, kita membutuhkan cahaya. Itulah sebabnya dikatakan akulah terang dunia. Artinya kita harus menghampiri cahaya tersebut, yaitu Yesus Kristus. Sekarang pertanyaannya, apakah kita sudah menerima Yesus Kristus sebagai terang di tengah-tengah kehidupan kita? Apakah kehidupan kita sudah terang atau kehidupan kita gelap dengan melakukan setiap perbuatan dosa, setiap perbuatan yang dia tidak inginkan? Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih di dalam nama Yesus Kristus, kita tidak tahu apa yang akan terjadi di dalam kehidupan kita di kemudian hari. Itulah kegelapan. Oleh karena itu, untuk menghadapi hal-hal yang akan datang di dalam kehidupan kita, kita butuh cahaya, kita butuh jaminan, kita butuh pertolongan untuk menghadapi apa yang kita tidak tahu di kedepan harinya. Disinilah Yesus datang melalui firman-Nya, mengingatkan kepada kita, ketika kita datang kepadanya, kita akan mempunyai terang hidup. Kita akan mampu menjalani apapun yang akan terjadi di kehidupan kita yang akan datang besok, lusa, atau kapanpun itu. Asalkan kita menerima Yesus sebagai terang di tengah-tengah kehidupan kita. Amin, kita berdoa. Terima kasih Tuhan. Pada saat ini kami mendengarkan firman-Mu yang mengingatkan kami bahwa Engkaulah melalui anak-Mu Yesus Kristus terang di tengah-tengah kehidupan kami. Kami mengakui Tuhan, kehidupan kami penuh dengan kegelapan dikarenakan oleh dosa-dosa yang kami lakukan. Oleh karena itu Tuhan, kami datang ke hadapan-Mu, meminta kepada-Mu agar Engkau senantiasa menjadi terang di tengah-tengah kehidupan kami, agar kami terhindar dari kegelapan, dari setiap perbuatan dosa. Pada saat ini Tuhan, kami serahkan setiap aktivitas kami yang akan kami lakukan pada satu hari ini. Apapun yang kami lakukan Tuhan, Engkaulah Tuhan yang menemani kami agar setiap pekerjaan yang kami lakukan dapat berjalan sesuai dengan kehendak-Mu. Kami serahkan ke dalam tangan pengasihan-Mu setiap perjalanan kehidupan kami. Kami manusia yang tidak luput dari berbagai dosa Tuhan. Oleh karena itu kami meminta kepada-Mu, memohon kepada-Mu
agar Engkau senantiasa mengampuni setiap perbuatan dosa yang kami lakukan, agar kami dapat disebut sebagai anak-anak Allah, pewaris kerajaan sorga. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang terkasih, demikian perjumpaan kita pada pagi hari ini. Semoga aktivitas kita dalam satu hari ini dapat berjalan dengan lancar sesuai dengan kehendaknya. Shalom.